Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar mengenai materi kebijakan moneter. Tapi sebelumnya, tahukah kalian bahwa kasus kemiskinan masih menjadi permasalahan di Indonesia loh? Dengan begitu, pernahkah kalian berpikir mengapa Bank Indonesia tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya lalu dibagikan kepada orang-orang miskin? Dengan begitu, permasalahan kemiskinan akan dapat teratasi. Jadi, Bank Indonesia tidak bisa secara sembarangan mencetak uang. Bahkan, Bank Indonesia akan selalu memantau jumlah peredaran uang, karena jumlah peredaran uang akan sangat berdampak pada kondisi perekonomian. Uang yang beredar di masyarakat tidak boleh terlalu banyak maupun terlalu sedikit. Ketika jumlah uang yang beredar terlalu banyak, akan menyebabkan inflasi dan menurunkan nilai mata uang. Jika jumlah uang yang beredar terlalu sedikit, maka akan terjadi krisis, masyarakat susah mendapatkan uang, daya beli rendah, dan akhirnya banyak pengusaha yang akan gulung tikar sehingga meningkatkan pengangguran. Untuk itu, jumlah uang yang beredar harus diatur agar tercapai kestabilan dan keseimbangan ekonomi. Kebijakan yang mengatur jumlah uang beredar inilah yang disebut dengan kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Adapun di Indonesia, kedudukan bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia. Dengan demikian, kalian telah mengetahui bahwa kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang kegiatan utamanya mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Uang yang beredar dikendalikan jumlahnya agar tidak terlalu sedikit maupun terlalu banyak. Lalu, apa sesungguhnya tujuan kebijakan moneter? Tujuan kebijakan moneter yang pertama yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi akan terganggu jika jumlah uang yang beredar di masyarakat melebihi jumlah barang dan jasa yang tersedia sehingga menyebabkan terjadinya inflasi atau harga barang dan jasa naik tinggi. Stabilitas ekonomi juga akan terganggu jika jumlah uang yang beredar kurang dari jumlah barang dan jasa sehingga menyebabkan terjadinya deflasi atau kelesuan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan moneter sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang selalu mengupayakan jumlah uang yang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Tujuan kebijakan moneter yang kedua yaitu menjaga stabilitas harga. Tinggi rendahnya harga sangat mempengaruhi jalannya perekonomian. Harga-harga yang terlalu tinggi bisa mengakibatkan turunnya permintaan. Turunnya permintaan ini dapat menurunkan produktivitas dunia usaha. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter. Caranya, jika harga terlalu tinggi, pemerintah harus mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan jika harga terlalu rendah, pemerintah harus menambah jumlah uang yang beredar. Tujuan kebijakan moneter yang ketiga yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Dengan mengatur jumlah uang yang beredar, perekonomian akan stabil. Jika perekonomian stabil, para pengusaha atau investor akan menambah investasi baru. Investasi ini akan membuka lapangan kerja baru sehingga kesempatan kerja dapat ditingkatkan. Tujuan kebijakan moneter yang keempat yaitu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan pembayaran. Kebijakan moneter dapat dipakai untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan sehingga negara tidak terlalu banyak mengalami defisit. Salah satunya dengan melakukan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang negara sendiri terhadap mata uang asing. Dengan devaluasi, harga barang-barang dalam negeri menjadi lebih murah bila dibeli dengan mata uang asing. Akibatnya akan meningkatkan jumlah ekspor. Jika ekspor terus meningkat, posisi neraca perdagangan sekaligus neraca pembayaran dapat diperbaiki. Adapun secara umum, kebijakan moneter dapat dibagi menjadi dua jenis.
Jenis kebijakan moneter yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive atau bisa juga disebut dengan kebijakan uang longgar atau easy money policy. Kebijakan ini merupakan kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini bisa dilakukan dengan cara membeli surat-surat berharga dari masyarakat, menurunkan tingkat suku bunga, menurunkan cadangan kas minimum, dan memperlonggar syarat pemberian kredit. Adapun jenis kebijakan moneter yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif atau monetary kontraktif atau juga bisa disebut sebagai kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan ini merupakan kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini bisa dilakukan dengan cara menjual surat berharga SBI, meningkatkan tingkat suku bunga, menaikkan cadangan kas minimum, dan memperketat syarat pemberian kredit. Lalu, apa saja sih instrumen kebijakan moneter? Instrumen kebijakan moneter yang pertama yaitu kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation. Kebijakan ini merupakan kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga. Jika bank sentral menjual surat berharga, berarti bank sentral ingin mengurangi jumlah uang dari masyarakat. Dengan menjual surat berharga, berarti bank sentral akan menerima uang dari masyarakat. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar akan berkurang. Bank sentral menjual surat berharga apabila perekonomian menunjukkan gejala-gejala inflasi. Sebaliknya, apabila bank sentral membeli surat-surat berharga dari masyarakat, berarti bank sentral ingin menambah uang yang beredar. Dengan membeli surat-surat berharga, maka bank sentral harus membayar sejumlah uang kepada masyarakat. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar akan bertambah. Bank sentral membeli surat-surat berharga apabila perekonomian menunjukkan gejala-gejala deflasi. Instrumen kebijakan moneter yang kedua yaitu kebijakan diskonto atau discount rate policy. Kebijakan ini merupakan kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Saat terjadi inflasi, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga bank. Akibatnya, jumlah uang yang beredar akan berkurang karena masyarakat atau bank umum cenderung menyimpan uang di bank. Sebaliknya, apabila Bank Indonesia menurunkan suku bunga, jumlah uang yang beredar akan bertambah. Rendahnya suku bunga di bank menyebabkan minat menabung masyarakat menurun. Perumusan suku bunga berdampak positif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha. Menurunkan suku bunga biasanya dilakukan pemerintah saat mengalami kelesuan ekonomi atau deflasi. Kebijakan moneter yang ketiga yaitu kebijakan cadangan kas atau cash ratio atau bisa juga disebut dengan kebijakan giro wajib minimum. Kebijakan ini merupakan kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum bank umum. Apabila Bank Indonesia menaikkan cadangan kas bank umum, berarti Bank Indonesia ingin mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan naiknya cadangan kas, bank umum menahan lebih banyak uang tunai untuk tidak disalurkan dalam bentuk kredit. Kebijakan ini dilakukan saat mengalami inflasi. Sebaliknya, apabila Bank Indonesia menurunkan cadangan kas, Bank Indonesia ingin menambah jumlah uang yang beredar. Pada saat Bank Indonesia menurunkan cadangan kas, Bank umum dapat meningkatkan penyaluran dana kepada masyarakat melalui pemberian kredit. Kebijakan ini dilakukan saat mengalami deflasi. Instrumen kebijakan moneter yang keempat yaitu kebijakan kredit selektif dan kredit longgar. Kebijakan ini merupakan kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan menentukan syarat-syarat kredit. Kebijakan kredit selektif merupakan kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat terjadi inflasi. Sebaliknya, kebijakan kredit longgar yaitu kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan bank sentral apabila terjadi deflasi. Instrumen kebijakan moneter yang kelima yaitu imbauan moral atau moral persuasion. Kebijakan ini merupakan kebijakan bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan mengarahkan atau menghimbau lembaga perbankan dan masyarakat.
Himbauan moral ini dilakukan Bank Indonesia melalui media massa, pengumuman atau pidato untuk memengaruhi lembaga moneter dan individu atau masyarakat yang bergerak di bidang moneter. Himbauan moral ini bertujuan agar lembaga perbankan dan masyarakat memahami situasi ekonomi dan bisa bekerja sama untuk mendukung kebijakan pemerintah. Instrumen kebijakan moneter yang keenam yaitu kebijakan devaluasi dan revaluasi. Kebijakan ini merupakan kebijakan bank sentral terhadap kurs mata uang. Kebijakan devaluasi merupakan kebijakan menurunkan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki neraca pembayaran. Dengan kebijakan devaluasi diharapkan harga barang ekspor menjadi relatif lebih murah di luar negeri sehingga nilai ekspor meningkat. Sementara itu, harga barang luar negeri dalam mata uang rupiah menjadi lebih mahal sehingga dapat mengurangi impor. Naiknya ekspor dan turunnya impor akan mendorong neraca pembayaran menjadi surplus, yaitu ekspor lebih besar daripada impor. Adapun kebijakan revaluasi merupakan kebijakan menaikkan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Kebijakan revaluasi ini dilakukan apabila nilai kurs dianggap terlalu rendah. Kebijakan ini diambil ketika pemerintah ingin menaikkan impor dan menurunkan ekspor. Dengan diterapkannya kebijakan revaluasi, nilai produk dalam negeri menjadi lebih mahal daripada produk luar negeri sehingga nilai impor akan meningkat. Peningkatan impor mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap mata uang asing sehingga dapat menurunkan cadangan devisa mata uang asing di dalam negeri. Nah, itu tadi merupakan serangkaian penjelasan mengenai materi kebijakan moneter. Sekian untuk pembelajaran di video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.